Badan Kerjasama atau BKS, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan rapat kerja pada tanggal 5 April tahun 2013. Acara ini merupakan agenda rutin tiap 3 bulan dan kali ini dituan rumai oleh Universitas 11 Maret Surakarta. Acara yang bertempat di Kusuma Shahid Prince Hotel ini dibuka secara langsung oleh Rektor UNS, Profesor Dr. Rafiq Karsidi MS. Rapat ini diselenggarakan oleh Badan Kerjasama Perguruan Tinggi, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri se-Jawa Tengah DIY dan Kopertis. Ini diselenggarakan biasanya setiap 3 bulan sampai 4 bulan sekali begitu. Ya, kebetulan ini di UNS ya. Di dalam bentuk yang namanya koordinasi. Kegiatan dilanjutkan dengan koordinasi bidang rektor, koordinasi bidang akademik, bidang umum dan keuangan, bidang kemahasiswaan, bidang perencanaan pengembangan unit usaha dan kerjasama, dan koordinasi bidang penelitian dan pengembangan masyarakat. Beberapa rekomendasi yang direkomendasikan ke Dikti nantinya, salah satunya adalah mengenai sistem SNMPTN yang memerlukan adanya portofolio untuk seni dan olahraga. Itu rasanya kurang pas, sehingga perlu sistem baru di tahun 2014. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di bidang akademik adalah terkait dengan kurikulum 2013. Ini dari BKS mengendaki UNS menjadi pelopornya untuk itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan akreditasi yang sudah menumpuk belum bisa dikerjakan oleh Dikti. Artinya memang secara oleh BSNP itu perlu LAM yang segera dibentuk jadi lembaga akreditasi mandiri. Nah, itu imbauannya adalah semua prodi yang ada di universitas-universitas yang tergabung dalam BKS Jawa Tengah dan DIY ini untuk segera bisa bertemu bareng untuk mengarah ke situ. Hasil rapat yang dilakukan di bidang umum dan keuangan yang diikuti oleh 13 perwakilan dari PTN dan APTISI menyimpulkan ada 2 hal besar, yaitu yang berkaitan dengan DIPA tahun 2013 yang sampai sekarang masih bintang, dan yang kedua yang berkaitan dengan pelaksanaan uang kuliah tunggal atau UKT yang sampai sekarang juga tidak atau belum ada kejelasan tentang langkah-langkah itu. Pada prinsipnya sebetulnya di bidang administrasi umum dan keuangan ini meminta dan merekomendasikan agar DIPA bintang itu segera keluar bintangnya atau turun bintangnya, dan UKT supaya ada dasar hukum yang kuat tentang pemberlakuan UKT itu, serta teknik-teknik atau cara-cara di dalam menentukan besaran UKT untuk masing-masing program studi itu. Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh tim dari bidang kemahasiswaan yang terdiri dari para PR3 ini menghasilkan rumusan-rumusan yang terkait dengan persoalan-persoalan kemahasiswaan. Baik itu masalah regulasi di bidang kemahasiswaan sampai kepada kegiatan-kegiatan dan event-event nasional kemahasiswaan. Mulai dari PIMNAS, POMNAS, PEKSIMINAS, kemudian juga kewirausahaan di lingkungan mahasiswa. Jadi itu yang dibahas. Baik, untuk bidang 4 ini kita tadi membahas satu tentang fungsi PR4 yang membidangi bidang kerjasama dan pengembangan usaha, di mana kita melihat fungsi utamanya kan peningkatan revenue, dan revenue itu akan masuk di dalam PNBP. Nah, sehingga kalau PNBP-nya naik, kemudian BUPTN juga naik, dan akhirnya pengembangan kampus menjadi naik. Ini satu hal. Tetapi nampaknya memang banyak persoalan juga di situ. Bagaimana kita memperjelas aturan satu sama lain supaya revenue generating ini aman dan bisa berjalan dengan baik fungsi PR4. Yang kedua tentang fungsi IO untuk internasionalisasi, tadi juga dibahas. Kemudian yang ketiga juga pengembangan usaha, yang masing-masing perguruan tinggi ternyata punya bentuk pengembangan usaha yang berbeda-beda, dan
seni masing-masing mengelola pengembangan usaha ini juga berbeda-beda. Kemudian juga dibahas tentang kerjasama. Kerjasama ini baik antar anggota BKS DIY Jateng itu maupun juga kerjasama dalam negeri lainnya ataupun bahkan luar negeri. Tetapi yang penting bahwa kerjasama ini juga harus ditunjang oleh koordinasi masing-masing unit yang ada di perguruan tinggi itu. Kemudian yang terakhir tadi menyangkut pada adanya informasi bidang 4 di Kementerian Agama itu katanya akan dihilangkan. Nah ini tadi teman-teman PR4 semuanya juga berharap mudah-mudahan itu tidak, karena betapa pentingnya pengembangan kerjasama ini harus dilakukan oleh setiap perguruan tinggi. Saya kira itu yang tadi menjadi bahan di Komisi Bidang 4. Dari pembahasan ini tadi hal pokok yang menjadi semacam konvensi ataupun kesadaran kita bersama adalah bahwa yang pertama ternyata masih ada perbedaan standar di dalam tata kelola penelitian dan pengabdian masyarakat, sehingga dengan perbedaan standar ini bagaimana sebenarnya bisa saling memberikan sharing atas kelemahan-kelemahan standar yang ada. Karena di dalam BKS ini kan ternyata ada klaster yang berbasis Departemen Agama, ada yang seperti IAIN, seperti UIN begitu. Kemudian ada yang universitas berbasis vokasi seperti Politeknik begitu. Kemudian juga ada universitas yang berbasis tata kelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, 3 basis ini mempunyai ciri sendiri-sendiri. Dari ciri tersebut diharapkan saling memperkaya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah keinginan untuk semakin dekat di antara kita, sehingga tadi diusulkan adanya forum BKS khusus untuk LPPM Jawa Tengah DIY. Itu yang pertama, nanti ditindaklanjuti dengan program-program untuk membuat garapan bersama suatu wilayah tertentu dengan instrumentasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah tadi disadari ternyata ada disparitas mengenai bahasanya itu kesejahteraan pengelola LPPM. Nah ini bagaimana sebenarnya untuk saling bisa mendekatkan aturan-aturan yang bisa memungkinkan bahwa di dalam tata kelola LPPM itu juga ada multiplier kesejahteraan terhadap pengelolanya begitu kan. Itu yang keempat. Kemudian yang pokok ini menjadi isu nasional adalah keinginan kami untuk memberikan masukan kepada Departemen Keuangan bahwa di dalam tata kelola budgeting ataupun penganggaran riset dan pengabdian itu tentunya harus dikhususkan, karena struktur dan kontur pembiayaan di dalam riset dan pengabdian pada masyarakat itu kan mempunyai ciri khusus. Tidak bisa disamakan misalnya seperti pembiayaan fisik, pembiayaan proyek dan lain sebagainya. Karena ini juga menjadi hambatan. Kemudian yang kelima, secara internal kami sebenarnya memiliki semangat bahwa pengelolaan pengabdian kepada masyarakat itu supaya terarah, maka harus ada semacam sinkronisasi tata kelola di tingkat lembaga pengabdian, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, dan juga sinkronisasi koordinasi antar fakultas yang memiliki sumber daya manusia dengan pusat-pusat studi yang ada di LPPM. Ini kira-kira beberapa hal yang menjadi kesepahaman kita bersama begitu. Pada malam hari, acara dilanjutkan dengan ramah tamah peserta Raker BKS bertempat di Auditorium UNS. Anwar Effendi, Dwi Hendra, Smart TV mewartakan.